Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu tentang makalah psikologi perkembangan. Judulnya yaitu adalah kesulitan belajar, lupa dan kejenuhan belajar. Yang pertama adalah kesulitan belajar. Itu pengertian kesulitan belajar. Menurut para ahli, kesulitan belajar diartikan sebagai kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi, kesulitan belajar yang dihadapi siswa ini terjadi pada waktu mengikuti pelajaran yang disampaikan atau ditugaskan oleh guru. Kesulitan belajar siswa ini jangan dibiarkan berlarut oleh guru, tetapi harus segera diketahui dan diatasi oleh guru. Tentunya berdasarkan gejala-gejala yang tampak pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, diantaranya yaitu learning disorder atau kekacauan belajar. Adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Selanjutnya yaitu learning dysfunction, merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan al-indra atau gangguan psikologis lainnya. Yang selanjutnya adalah underachiever, mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Selanjutnya itu adalah slow learner, lambat belajar. Adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kelompok siswa yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Selanjutnya adalah learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. 2. Gejala-gejala kesulitan belajar. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar dapat diamati dalam berbagai bentuk. Ia dapat muncul dalam bentuk perilaku yang menyimpang atau menurunnya hasil belajar. Perilaku yang menyimpang juga muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, suka mengganggu teman, sukar memusatkan perhatian, sering termenung, hiperaktif, dan sering membolos. Meskipun perilaku menyimpang dapat merupakan indikasi adanya kesulitan belajar, namun tidak semua perilaku menyimpang dapat disamakan dengan munculnya kesulitan belajar. Menurutnya hasil belajar merupakan gejala kesulitan belajar yang paling jelas. Menurutnya hasil belajar ini dapat dilihat dari rendahnya hasil latihan, tugas rumah, serta ulangan yang ditandai dengan diperolehnya nilai-nilai rendah. Nilai rendah yang dicapai siswa inilah yang dapat dijadikan indikator yang kuat tentang adanya kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah faktor-faktor kesulitan belajar. Secara umum, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar itu terdiri atas dua macam, yaitu satu, faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang muncul di dalam diri siswa sendiri. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurang mampuan psikofisik siswa, diantaranya A. yang bersifat kognitif atau ranah cipta, B. bersifat afektif, ranah rasa, C. yang bersifat psikomotor atau ranah karsa. 2. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari siswa
Faktor action siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Di antaranya A. Lingkungan keluarga. Contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. B. Lingkungan perkampungan masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan kumuh dan teman permainan yang nakal. C. Lingkungan sekolah. Contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Empat, cara mengatasi kesulitan belajar. Usaha untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa harus dilakukan dengan mengadakan diagnosis medis, yaitu melalui proses pemeriksaan terhadap gejala kesulitan belajar yang terjadi dan diakhiri dengan mengadakan remedis atau perbaikan sehingga masalah kesulitan belajar siswa benar-benar dapat diatasi. Pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar tersebut harus berlangsung secara sistematis dan terarah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi adanya kesulitan belajar. Pada langkah pertama ini, guru harus melakukan identifikasi, upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. 2. Menelaah atau menetapkan status siswa. Pada langkah kedua ini, guru akan menelaah atau memeriksa setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tujuannya adalah untuk menetapkan jenis atau bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh setiap siswa. Untuk memastikan jenis atau bentuk kesulitan masing-masing siswa dapat dilakukan dengan dua cara. Itu dengan membandingkan hasil pencapaian pengasuhan TIK, tujuan instruksional khusus, hasil belajar siswa dengan TIK yang ditargetkan untuk dicapai oleh siswa. Yang kedua adalah dengan menetapkan bentuk kesulitan mereka dalam proses belajarnya. Apakah sumber kesulitan tersebut terjadi pada waktu menerima atau pada waktu menyerap pelajaran. 3. Memperhatikan sebab terjadinya kesulitan. Pada tahap ketiga ini, guru harus berupaya untuk memperkirakan sebab timbulnya kesulitan belajar tersebut, yaitu dengan menggunakan alat diagnostik kesulitan belajar. Alat tersebut dapat berupa tes diagnostik dan tes untuk mengukur kemampuan inteligensi, kemampuan mengingat, kemampuan alat indera, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan proses belajar. 4. Mengadakan perbaikan. Pada tahap keempat ini, guru dapat bertindak untuk mengadakan perbaikan guna mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Strategi pelaksanaan yang ditempuh guru dalam mengadakan perbaikan ini harus dilakukan melalui pendekatan psikologis didaktis, yaitu pertama, siswa yang akan diperbaiki sudah menyadari faktor kesulitan, kekurangan mereka. Kedua, mereka yakin kesulitan dan kekurangan mereka dapat mereka atasi. Ketiga, siswa dibimbing untuk mengadakan perbaikan sesuai dengan sebab dan kondisi kesulitan yang mereka alami. B. Lupa dan kejenuhan belajar. Lupa dalam belajar. Dari pengalaman sehari-hari, kita memiliki kesan seakan-akan apa yang kita alami dan kita pelajari tidak seluruhnya tersimpan dalam akal kita. Padahal menurut teori kognitif, apapun yang kita alami dan kita pelajari, kalau memang sistem akal kita mengolahnya dengan cara yang memadai, semuanya akan tersimpan dalam subsistem akal permanen kita. Akan tetapi, kenyataan yang kita alami terasa bertolak belakang dengan teori itu. Seringkali terjadi, apa yang telah kita pelajari dengan tekun justru sukar diingat kembali, mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Secara sederhana,
Gulo 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah pelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah suatu peristiwa hilangnya informasi dan pengetahuan dari akal kita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab lupa. Satu, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Dua, lupa dapat terjadi pada seorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak. Tiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. 4. Lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. 5. Menurut Law Aldrich, Hilgard, and Bauer 1975, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. 6. Lupa tentu saja dapat terjadi karena perubahan ukuran syaraf otak. Nomor 2. Kejenuhan belajar. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun. Selain itu juga dapat berarti jenuh atau bosan. Peristiwa jenuh ini kalau dialami oleh seorang siswa yang sedang dalam proses belajar dapat membuat siswa tersebut merasa telah membazirkan usahanya. Kejenuhan belajar ialah tentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tapi mendatangkan hasil seseorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh. Sistem akalnya tak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Faktor penyebab kejenuhan belajar. Pada umumnya, penyebab kejenuhan adalah karena keletihan yang melanda siswa, sehingga menyebabkan munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Menurut Chos 1974 dalam bukunya The Psychology of Learning, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, keletihan mental siswa. Kemudian ada 4 faktor penyebab keletihan mental siswa, yaitu karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. 2. Karena kecemasan siswa terhadap standar patokan berhasil bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Kemudian kiat-kiat mengatasi kejenuhan belajar. Berikut adalah kiat untuk mengatasi keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar, yaitu melakukan istirahat dan mengkonsumsi makan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Kemudian pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Kemudian penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi belajar tulis, lemari, rak, buku, alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sehingga memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya yaitu memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Demikian presentasi dari saya tentang psikologi belajar. Itu judulnya itu kesulitan belajar, lupa dan kejenuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.